Oke, kita lanjut next knowledge ya. Setelah kemarin kita mengenali bagian-bagian mesin handphone, sekarang kita akan coba mengetahui cara kerja dari masing-masing perangkat IC. Ya, walaupun nanti mungkin tidak semua selengkap apa yang memang ada di keseluruhan mesin handphone, karena tiap mesin handphone jumlah IC-nya berbeda-beda. Jadi kalau mau tahu lebih banyak, nanti teman-teman bisa diskusi langsung sama saya. Ini secara gambaran luasnya aja, cara kerja dari bagian IC power. Seperti kita lihat di sini nih, udah saya buatkan semacam bagan ya, bagan tapi masih setengah jadi karena nanti sambil menerangkan kita buatnya. Ada 3 komponen atau 3 bagian dalam memahami sistem kerja bagian IC power. Sini IC power-nya saya tuliskan dengan kode PMU. Itu adalah singkatan dari Power Management Unit. Tapi beberapa teknisi juga menyebutkan dengan istilah Power Management Utilities. Ya. Lalu di sini juga kita melihat ada sebuah lambang baterai. Yang kalau bagi teknisi biasa mengenalnya dengan istilah PBAT. Lalu di sini adalah bagian, kalau teman-teman tahu, salah. Itu adalah lambang switching, atau biasa teknisi kenal dengan istilah PSW. Oke, cara kerjanya gimana? Secara umum, pastinya untuk yang namanya sistem elektronika itu atau sirkuit elektronik itu, ketika dia ingin bekerja, dia harus kita kasih makan dahulu. Sama halnya seperti manusia, kalau ingin bekerja pasti dia akan mencoba mengisi tenaga dulu dengan cara makan. Kalau di sini sumber makanannya yang paling jelas adalah bagian ini. Kita bahas dulu dari bagian baterai. Dari baterai ini. Baterai ini memiliki tegangan sebesar 4 volt. 4 volt itu adalah angka pembulatan, walaupun nanti kriterianya kalau kita lihat di badan mesin baterainya sendiri, kita melihat angka bervariatif dari 3,5 sampai 3,8, atau bahkan HP sekarang udah tertulis 4 volt ya. Itu adalah angka minimal yang dimaksud. Minimal untuk handphone tersebut bisa dihidupkan dengan menggunakan baterai. Jadi nanti ketika dihidupkan, persentase baterainya itu sekitar 10-20%. Untuk full baterainya itu terdeteksi nanti sekitar 4,3 sampai 4,5 ya, tergantung dari tipe baterainya masing-masing. Oke, sumber makanan berasal dari baterai ini dikirimkan ke arah IC power. Kirimkan ke bagian power. Sebesar 4 volt tadi. Cuman secara umum nanti kita next project kita akan bahas IC cas ya. Karena ada beberapa tipe handphone yang tidak menggunakan tegangan baterai, yang IC powernya tidak menggunakan tegangan baterai secara langsung, melainkan tegangan baterai nantinya akan dikonversi dulu, yang otomatis namanya berubah menjadi VCC main. Jadi secara garis besar kita asumsikan saja VBAT sama dengan rumusnya seperti ini, saya tulis aja. VBAT sama dengan VCC main sama dengan
phases sama dengan PTH PWR. Seperti ini. Jadi di beberapa skema menggunakan istilah yang berbeda namun maksudnya tetap sama. Ada yang menyebutnya dengan VBAT begitu saja, ada yang menyebutnya dengan phases main, phases, PPH PWR, kayak gitu. Nah, untuk yang akan kita bahas ini adalah tidak melalui konversi secara langsung, alias langsung dari VBAT menuju IC power. Men-trigger seperti ini. Nanti yang bahasa-bahasa ini kita akan bahas di next project aja. Oke, selanjutnya setelah setelah tegangan baterai masuk ke IC power ini nantinya akan memproduksi yang namanya VSW. Akan memproduksi tegangan yang bernama VSW. Oke. Ini ya teman-teman, VSW atau biasa kita sebut dengan kepanjangan dari voltase switch. Voltase switch. Kalau kita bicara masalah voltase, pastinya ada nilai di sini. Seperti halnya ini, voltase baterai. Nilai voltase baterai teman-teman bisa lihat di sendiri dari masing-masing baterainya. Sedangkan kalau untuk voltase switch itu bergantung kepada tipe IC power yang digunakan. Contoh saja di pasaran sekarang ini ada dua tipe IC power, yaitu IC power berplatform MediaTek dan berplatform Qualcomm. Contoh untuk MediaTek adalah atau nilai ya. Nilai untuk MediaTek adalah, saya beri warna dulu ya. MTK atau MediaTek sama dengan VBAT. Sedangkan untuk Qualcomm sendiri sama dengan 1,8 volt. Ini adalah nilai di mana nilai tersebut bergantung kepada platform IC power yang digunakan. Saya beri tanda begini aja biar agak jelas teman-teman bacanya. Seperti ini. Setelah tegangan switch ini diproduksi, maka IC power ini sudah siap untuk melakukan proses pembukaan pintu-pintu tegangan. Yang dimaksud pintu tegangan itu apa? Mungkin kalau bahasa awamnya teman-teman bisa paham soal apa ya, pintu palka atau dam ya, seperti itulah. Pokoknya pintu-pintu tegangan yang nantinya lari ke bagian IC-IC yang membutuhkan dengan cara melakukan proses triggering atau penyambungan voltase switch ini. Nanti kita tekan tombol powernya, seperti ini, lalu arus akan aktif. Arus tersebut, arus yang ada di bagian tegangan VSW ini akan memancing untuk membuka sistem power manajemennya. Ke arah siapa saja?
Contoh di sini ada bagian IC power, IC prosesor, karena next projectnya adalah bagian prosesor. Ini adalah prosesor, sedangkan yang ini adalah eMMC. Yang ini saya beri penanda dulu, CPU atau prosesor. Nah, untuk tegangan yang didistribusikan itu nantinya pertama dia akan masuk ke bagian prosesor, karena pastinya dia akan mencoba melakukan proses pengolahan data. Yang mampu melakukan proses pengolahan data nanti itu adalah prosesor. Ini dan ini. Seperti ini secara garis besar. IC power memberikan beberapa jenis tegangan. Di sini saya buat satu jalur, walaupun nanti kenyataannya kalau kita baca data ada beberapa jenis tegangan yang dikonsumsi oleh prosesor. Biasanya sekitar 6 jenis tegangan ya, atau enggak, kalau enggak 6 sekitar 4 lah ya. Nggak mesti, tiap-tiap tergantung dari platformnya masing-masing ya. Bergantung dari platformnya masing-masing. Nah, yang merah ini juga adalah garis tegangan, di mana garis tegangan ini terarah masuk ke dalam eMMC. Dengan kata lain, IC power ini ketika kita tekan, maka pintu-pintu tegangan yang dikonsumsi oleh IC-IC yang berada pada mesin tersebut akan dibuka. Lalu muncullah nanti di bagian bagian power supply. Kalau kita bisa cek nanti itu adalah muncul angka-angka pergerakan arus seperti itu. Untuk yang ini dari eMMC yang ke prosesor ini adalah jalur data. Ini next aja kita bahas karena kita masih fokus ke bagian IC powernya saja. Dari kemampuan dari cara kerjanya, bukan dari kemampuan sih, dari cara kerja IC power tersebut, maka sangat lazim IC power tersebut diistilahkan dengan nama power management, atau di bahasa Indonesiakan adalah memanage tegangan-tegangan yang berada pada bagian mesin. Tegangan untuk siapa? Yang jelas untuk IC-IC yang berada pada mesin tersebut. Ini saya contohkan dua jenis IC saja dulu, karena kenyataannya itu ada puluhan IC. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, cara kerja IC power sendiri adalah dia nanti akan mengkonsumsi tegangan dari baterai, lalu memproduksi tegangan VSW, yang nantinya tegangan VSW ini bisa kita gunakan untuk men-trigger arus yang berguna untuk mengaktifkan atau mengaktifkan sistem power management. Setelah nanti sistem power manajemennya aktif, lalu IC power ini akan membuka pintu-pintu tegangan pada setiap jalur-jalur IC yang membutuhkan tegangan untuk pertama kali hidup sampai dengan proses pengolahan datanya. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau masih bingung bisa diskusi langsung sama saya atau ketemu langsung di sini di markas. Biasa kita sebut dengan markas saja sih. Itu ya teman-teman. Kita lanjut next project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.